Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Kamela percaya kita semua dalam perlindungannya Tuhan, dalam pemeliharaannya Tuhan, amin. Nah adik-adik, siap untuk memuji Tuhan? Angkat tangannya yang siap memuji Tuhan. Kita akan memuji Tuhan semuanya. Kamela undang semuanya untuk bangkit berdiri. Yeay. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di surga kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Oke adik-adik, sebelum kita masuk kepada firman Tuhan, sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Semuanya dengan sikap yang baik, kita tutup mata kita, tundukkan kepala kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami mau bersama-sama dengan adik-adik kami yang ada di rumah. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan di hadapan-Mu. Biarlah setiap firman yang kami dengar Tuhan, kami boleh mengerti dan kami tangkap dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami percaya ada Roh Kudus-Mu yang boleh menjamah setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu ini semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Sekali lagi, bagaimana kabarnya adik-adik semua? Saya percaya semua dalam keadaan yang luar biasa, amin. Karena Tuhan Yesus yang selalu memelihara setiap kehidupan kita. Nah, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Nah adik-adik, kita bersyukur ya kalau setiap minggunya kita selalu mendengarkan pesan Tuhan. Pada pagi hari ini judul firman Tuhan kita adalah berbicara tentang tidak ada kata terlambat. Nah adik-adik, kita bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 11 ayat 17 sampai dengan yang ke-21. Namun kita akan bacakan ayat 21 saja ya adik-adik. Kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga ya adik-adik ya. Oke? Siap semuanya? 1, 2, 3. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Nah, adik-adik, ketika saat ini mungkin kita sedang berada dalam kondisi yang sangat sulit ya adik-adik. Nah, sekarang kita masih menghadapi pandemi COVID-19 ini. Mungkin kita bilang, aduh Tuhan, kayaknya saya sudah lelah menghadapinya ya. Semua serba terbatas adik-adik, benar ya? Misalkan gini, sekolah harus online, iya kan? Nah, kalaupun sekarang sudah ada tatap muka, orang-orang yang datang atau murid-murid yang datang masih sangat dibatasi jumlahnya. Betul ya adik-adik?
Nah, jadi situasi seperti ini membuat anak-anak Tuhan mungkin merasakan lelah gitu ya. Nah, adik-adik mungkin kita bertanya-tanya ya, kapan ya kira-kira pandemik ini selesai? Kapan ya COVID ini selesai gitu kan? Kita bertanya-tanya, duh Tuhan, kayaknya rasanya sudah terlambat, kayaknya sudah lelah gitu ya. Tapi ingat adik-adik ya, ternyata bagi Tuhan tidak ada kata terlambat. Seperti tema kita di minggu ini, tidak ada kata terlambat. Sekali lagi, apa temanya? Tidak ada kata terlambat. Nah, adik-adik, contohnya seperti yang kita baca tadi ya, di dalam Yohanes pasal 11 ayat yang ke-21. Mulai dari ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-21. Di situ menceritakan tentang kisah Lazarus ya. Lazarus yang sudah meninggal selama 4 hari. Buat Marta itu sudah terlambat, Tuhan, saudaraku sudah meninggal selama 4 hari. Nggak mungkin lagi dia bangkit ya. Tapi di sini kita mau belajar bersama-sama adik-adik ya, bahwa ternyata buat Tuhan tidak ada kata terlambat. Oke adik-adik, sekarang sebelum lebih jauh, kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Ada 2 hal yang akan Kamela sampaikan kepada kita semua, yang akan kita pelajari bersama-sama ya adik-adik. Yang pertama adalah pahami dalamnya kasih Tuhan, dan kemudian tangkap rencana besarnya Tuhan di balik semua peristiwa yang terjadi, di balik semua kondisi yang terjadi sekarang ini seperti pandemik ya adik-adik. Ternyata Tuhan punya maksud yang besar di balik semuanya itu. Amin adik-adik? Semuanya percaya? Angkat tangannya yang percaya. Kamela juga percaya ya. Di balik semua yang terjadi ini, pandemik ini, ada maksud Tuhan yang besar atas kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Nah adik-adik, kita kembali lagi kepada peristiwa meninggalnya Lazarus. Peristiwa meninggalnya Lazarus ini mendatangkan kesedihan bagi siapa? Bagi saudaranya Marta dan Maria. Mereka sangat sedih. Karena apa? Karena saudaranya meninggal sebelum Tuhan datang ke tempat mereka ya. Padahal pada waktu itu Marta dan Maria sudah mengutus orang untuk menyampaikan kabar kepada Tuhan Yesus bahwa Lazarus sedang sakit. Nah adik-adik, seharusnya kan Tuhan Yesus datang kan sebelum Lazarus meninggal. Jadi pada saat Lazarus masih sakit, harusnya Tuhan datang dan menyembuhkan Lazarus. Tetapi apa yang terjadi? Ya adik-adik, ternyata Tuhan Yesus sengaja menunda kedatangannya ke tempat Marta dan Maria. Padahal adik-adik, posisi Tuhan Yesus pada waktu itu tidak jauh dari tempat Marta dan Maria. Tetapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan sengaja untuk menunda kedatangannya. Nah, apa penundaan yang Tuhan lakukan ini sebenarnya adik-adik ada maksud. Ya, seperti poin kita yang pertama tadi, ternyata ada maksud Tuhan di balik semuanya ya. Adik-adik, Marta dan Maria sangat sedih. Karena apa? Karena saudaranya Lazarus akhirnya meninggal ya. Namun, kalaupun kita mengalami apa yang Maria dan Marta alami ya, tentunya kita juga pasti akan sangat sedih ya adik-adik, betul? Jadi begini adik-adik, apakah dengan terjadinya peristiwa Lazarus ini ya, ketika Lazarus meninggal ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus sudah tidak mengasihi Marta dan Maria? Ternyata justru Tuhan sangat mengasihi Marta dan Maria. Kita lihat ayatnya ya, di dalam Yohanes pasal 11 ayat yang ke-5. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Ternyata apa adik-adik? Tuhan sangat mengasihi Marta dan Maria ya, dan juga Lazarus. Tetapi mungkin kita bertanya, masa sih Tuhan mengasihi? Tadi kan Tuhan menunda kedatangannya, bahkan sampai akhirnya Lazarus meninggal. Tetapi ternyata adik-adik tidak. Tuhan mengasihi mereka. Tuhan Yesus sangat mengasihi Marta dan Maria.
justru lewat peristiwa itu Tuhan punya rencana yang besar atas kehidupan Marta dan Maria dan juga Lazarus. Nah adik-adik, dari peristiwa ini kita mau belajar bersama-sama ya, bahwa ternyata Tuhan itu mengasihi setiap kita. Amin adik-adik. Siapa yang percaya bahwa Tuhan mengasihi setiap kita? Kita semua ya. Kamela juga percaya bahwa Tuhan sangat mengasihi setiap kita semua. Bahkan Tuhan punya rencana yang besar ya, di balik semua yang kita alami sekarang ini. Mungkin mengalami kesusahan, kesulitan dan lain sebagainya. Tapi kita harus sadari bahwa Tuhan mengasihi kita dan Tuhan punya rencana yang besar. Amin adik-adik. Nah, itu poin yang pertama. Sekarang yang terakhir, poin yang kedua. Poin yang kedua adalah pahami bahwa keputusasaan tidak akan mengubahkan apa-apa. Apa sih adik-adik yang dimaksud dengan keputusasaan? Mungkin seperti ini aja ya. Keputusasaan mungkin rasa kekecewaan, mungkin hilang harapan ya adik-adik. Mungkin kita kecewa. Nah, adik-adik pernah nggak ngalamin keputusasaan atau kekecewaan? Mungkin kita semua pernah ya adik-adik ngalamin keputusasaan atau kekecewaan. Mungkin ada berbagai macam penyebab yang membuat kita putus asa atau kecewa. Nah, kalau adik-adik misalkan contohnya dimarahin sama orang tua, kemudian dikatain sama orang tua, kamu anak yang bodoh, kamu anak yang nakal, kamu anak pemalas. Mungkin kita di sekolah, kita dijahilin sama teman-teman, kita dibully sama teman-teman ya, dan masih banyak hal yang lainnya. Nah, hal itu yang membuat kita kecewa. Kita kecewa sama orang tua kita karena tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita kecewa sama mereka. Mungkin adik-adik pernah mengalami seperti itu. Kita mau belajar dari Marta dan Maria ya. Marta dan Maria ya, ketika Yesus tiba di tempatnya, Marta langsung, Tuhan, coba ya kalau Tuhan tadi datang cepet gitu ya, Tuhan gak terlambat, saudaraku Lazarus pasti tidak akan mati. Tetapi Tuhan terlambat datang. Mungkin itu juga yang ada dalam hati kita, Tuhan terlambat nih, ya kan? Nah, seperti peristiwa Marta ini, Tuhan bilang Tuhan terlambat. Tetapi Tuhan Yesus kan berkata kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Tuhan Yesus sudah berjanji, Tuhan Yesus sudah berfirman. Malah Marta nggak percaya, malah dia berkata begini, Tuhan, aku percaya bahwa saudaraku Lazarus akan bangkit, tapi nanti pada akhir zaman. Harusnya Marta percaya bahwa Lazarus akan bangkit pada hari itu juga, ketika Tuhan Yesus berkata kepada Marta. Jadi di sini adik-adik kita mau belajar bersama-sama. Itu juga yang sering timbul dalam hati setiap kita. Tuhan mau aja setiap kita bahwa kita tidak boleh kecewa, kita tidak boleh putus asa. Ketika kita mengalami peristiwa yang tidak sesuai dengan keinginan kita, kita gampang kecewa kepada Tuhan. Kemudian apalagi kita tidak mau beribadah kepada Tuhan. Kemudian apalagi adik-adik, kita tidak mau sekolah minggu, tidak mau berdoa, tidak mau baca firman, dan masih banyak hal yang lainnya. Nah, adik-adik, mungkin keputusasaan membuat kita sulit untuk menangkap rencana Tuhan ya. Seperti Marta dan Maria ya. Padahal Tuhan sudah bilang bahwa saudaramu akan bangkit, tapi mereka malah tidak percaya. Nah adik-adik, kita mau belajar bahwa ketika Tuhan sudah berfirman, Tuhan sudah mengatakan sesuatu, kita harus percaya kepada firman Tuhan. Amin adik-adik, bahwa segala sesuatunya mungkin bagi Tuhan. Seperti poin kita ya, pahami bahwa keputusasaan tidak akan mengubahkan apa-apa. Nah, jadi kita tidak boleh putus asa. Kita harus percaya kepada Tuhan bahwa semuanya akan mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Amin adik-adik. Nah, amin buat firman Tuhan. Dua hal ini yang kita pelajari. Kita akan berdoa ya adik-adik. Yuk semuanya tundukkan kepalanya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah mendengarkan firman Tuhan. Pagi hari ini Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh hidup kami, hati kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami tetap percaya kepada Tuhan bahwa bagi Tuhan tidak ada kata terlambat. Meskipun sekarang ini Tuhan, kami menghadapi kondisi yang sangat sulit,
Tapi kami percaya Tuhan, bagi Engkau tidak ada kata terlambat, bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Tuhan Yesus sanggup melakukan segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah hidup kami Tuhan boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, untuk activity time kali ini kita akan mengisi word puzzle ini. Jadi word puzzle-nya ini akan dikirim di grup Sunday School ya. Dan jangan lupa untuk kalian semua kerjakan, cari kata-katanya. Dan kalau sudah mengerjakan, kumpulkan ya di grup Sunday School-nya lagi. Oke, selamat mengerjakan dan Tuhan Yesus memberkati.